Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan penjual es kue gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang sudah saya sampaikan awalnya itu dari 110. Nah itu memang laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dipakai. Itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian. Jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sebagai Kapolsek itu bukan anggota kami dari Polsek Kemayoran. Pemirsa, Sudrajat, pedagang yang dituduh menjual es kue berbahan spons, mengaku dianiaya petugas kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Dirinya mengaku dipukul dan ditendang hingga diinjak-injak. Dia beli es kue, Pak. Di es kue, saya belum tahu itu es jadul, dibejek-bejek aja sama-sama polisi. Sama-sama polisi dibejek-bejek. Dibejek-bejek dia jadi es kapas gitu. Kayak es bedak. Kayak es bedak, Pak. Jadi ditonjok, diberi semuanya, Pak. Hah? Ditonjok, dipakai cincin. Oke, Anda dipukul ya? Dipukul, diinjak-injak, Pak. Bapak dipukul dan diinjak-injak oleh siapa, Pak? Nama Polres, sama Polres. Oke, hanya karena dituduh esnya nggak aman untuk dikonsumsi? Kagak basi katanya. Basi. Oke. Ini juga fakta baru yang juga baru saya ketahui. Pak Sudrajat, apa pada saat itu yang disampaikan oleh mereka apa ketika memukul Bapak? Kayak anjing, kaki diangkat-angkat, semuanya pada diangkat-angkat. Jadi saya menggunakan alat berat, satu persatu bangunan yang berdiri di atas ratusan makam TPU Kebonanas Jakarta Timur dirobohkan. Sejumlah warga hanya bisa menyaksikan rumah yang telah mereka tempati puluhan tahun dirobohkan. 130 keluarga kini telah direlokasi ke Rusun Pulau Gebang, Rusun Pik, Rusun Rawabebek, dan Cipinang Besar Selatan. Setelah rata dengan tanah, lokasi ini dijaga petugas agar tidak diduduki kembali oleh warga. Pengosongan bangunan, perubuhan maupun pembersihan yang nantinya langsung bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum oleh masyarakat. Jadi tahapan sebelumnya sudah kita laksanakan dari mulai relokasi warga ke rusun. Kemudian setelah kosong kita juga laksanakan SP1, SP2 sampai dengan pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan. Lahan ini nantinya akan difungsikan kembali sebagai makam baru yang dapat menampung 1.000 lebih lubang makam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Longsor Cisarua, 50 jenazah dievakuasi, 35 korban meninggal telah teridentifikasi.
Setelah tak terbukti menjual es berbahan spons, Sudrajat mendapat hadiah motor dan bantuan renovasi rumah gratis. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2026-2030. Halo, selamat sore pemirsa. Status tersangka terhadap Hogi Minaya, penabrak orang yang menjamret istrinya, belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Keputusan ini diambil akibat cuaca buruk yang dapat membahayakan personel di lapangan. Ya, Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian menjelaskan, hujan disertai angin kencang membuat tanah semakin labil dan berpotensi memicu longsor susulan. Selain itu, material lumpur yang tebal juga menyulitkan proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Meski demikian, sebelum operasi dihentikan, tim berhasil mengevakuasi 1 jenazah. Hingga Selasa kemarin sebanyak 50 body pack jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah tersebut, 35 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Seminggu dihantam banjir sampai 3 kali, warga perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa dan tertipu. Karena dulunya pengembang menjanjikan perumahan bebas banjir. Tambah kecewa karena mereka masih harus menyicil KPR puluhan tahun. Merasa takut dan juga cemas gitu adanya banjir susulan karena mengingat intensitas hujan juga masih cukup tinggi dan berharap sepekan pasca banjir besar, ribuan warga perumahan Green Lavender Sukamakmur Kabupaten Bekasi masih was-was takut banjir sewaktu-waktu datang kembali. Meski sudah surut tapi kondisi jalanan belum normal dan kering. Jumat pekan lalu, banjir di perumahan subsidi ini sempat mencapai hampir 2 meter. Rumah nyaris tenggelam dan komplek perumahan berubah mirip danau. Warga pun mengaku kecewa lantaran di awal beli pengembang rumah subsidi ini mengklaim bebas banjir. Tapi nyatanya sejak musim hujan ini warga sudah merasakan 3 kali banjir. Warga tambah kecewa lantaran mereka masih harus menyicil rumah subsidi selama puluhan tahun. Saya sih sangat kecewa karena kita di situ kan di awal tertulis di brosur iklan itu kan tulisannya bebas banjir, tapi nyatanya ya kalau dilihat kondisi rumah kemarin setengah pintu air itu ada di dalam rumah. Kecewa dengan banjir yang datang bertubi-tubi, warga berharap pengembang perumahan tidak cuci tangan dan segera membenahi saluran air agar warga tidak kebanjiran. Pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya. Dan sebelumnya melalui Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil para pengembang yang tidak tanggung jawab atas proyeknya. Apalagi kerap ada embel-embel iklan bebas banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan.